Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Perangkat jaringan komputer. Server, perangkat komputer yang di dalamnya terdapat sistem operasi, program aplikasi, dan database. Tugasnya adalah melayani dan mengelola komputer-komputer lain yang dijadikan klien dalam sebuah jaringan. Klien bertugas mengelola database yang dikirim dari server. Ethernet cards, perangkat tambahan yang fungsinya menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Kabel dan konektor berfungsi untuk menghantarkan sinyal. Kabel harus dipasang pada konektor agar terhubung ke kartu jaringan. Hub digunakan untuk memusatkan koneksi serta membagi sinyal data dari LAN card. Repeater mengutakan sinyal yang lemah menggunakan kabel panjang. Router digunakan untuk melakukan komunikasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Bridge menghubungkan jaringan komputer dan memperluas jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan distribusi informasi data, dibagi menjadi dua. Jaringan terpusat terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk dapat mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari server. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer peladen atau server yang saling berhubungan dengan klien dalam membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan cakupan jangkauan, Local Area Network atau LAN, merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling bertukar informasi. Berdasarkan kecepatan transmisi data, LAN dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Low Speed PC Network, kecepatan transmisi data pada Low Speed PC Network kurang dari 1 megabit per detik dan biasanya diterapkan untuk personal komputer. Contoh dari jenis ini adalah Omninet oleh Corvus Systems, Constellation oleh Corvus Systems, Apple Talk oleh Apple Corporation. Medium Speed Network, kecepatan transmisi data pada Medium Speed Network berkisar antara 1 sampai 20 megabit per detik dan biasanya diterapkan untuk mini komputer. Contoh dari jenis ini adalah Ethernet oleh Xerox, ARCnet oleh Datapoint Corporation, WANGnet oleh Wang Laboratories. High Speed Network, kecepatan transmisi data pada High Speed Network lebih dari 20 megabit per detik dan biasanya diterapkan untuk mainframe komputer. Contoh dari jenis ini adalah Loosely Coupled Network oleh Control Data Corporation, Hyper Channel oleh Network System Corporation. Metropolitan Area Network atau MAN, Metropolitan Area Network pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Wide Area Network atau WAN, Wide Area Network jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Akses jaringan. Internet adalah jaringan yang dapat diakses secara global dengan menggunakan sistem global TCP/IP. Ciri-cirinya adalah jaringan global, jaringan kuat, perkembangan pesat, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk berbagi informasi dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah jaringan kecil dan sempit, perkembangan lambat, digunakan dalam perkantoran,
sekolah, dan lain-lain. Ad hoc, jenis wireless LAN yang berisi sekumpulan node agar bisa saling berkomunikasi. Dengan ad hoc maka tidak diperlukan node perantara. Infrastruktur, bentuk komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Terdiri dari BSS, Basic Service Set, dan ESS, Extended Service Set. Topologi jaringan komputer. Topologi merupakan suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Topologi yang ada sangatlah tergantung dengan letak geografis dari masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi ataupun penyampaian pesan, serta kecepatan dari pengiriman data. Dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik, physical topology, yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik, dan topologi logik, logical topology, yang menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Topologi bus, konfigurasi lainnya dikenal dengan istilah bus network, yang cocok digunakan untuk daerah yang tidak terlalu luas. Setiap komputer atau simpul akan dihubungkan dengan sebuah kabel komunikasi melalui sebuah interface. Setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan komputer ataupun peralatan lainnya yang terdapat di dalam network. Dengan kata lain, semua simpul mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal ini, jaringan tidak tergantung kepada komputer yang ada di pusat, sehingga bila salah satu peralatan atau salah satu simpul mengalami kerusakan, sistem tetap dapat beroperasi. Setiap simpul yang ada memiliki address atau alam sendiri, sehingga untuk mengakses data dari salah satu simpul, user atau pemakai cukup menyebutkan alamat dari simpul yang dimaksud. Kelebihannya adalah hemat kabel, tampilan kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, mudah untuk menambah maupun mengurangi terminal. Kekurangannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila pemakai bertambah, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Topologi ring, pada jaringan ini terdapat beberapa peralatan saling dihubungkan satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan membentuk bagan seperti halnya sebuah cincin. Jaringan cincin tidak memiliki suatu titik yang bertindak sebagai pusat ataupun pengatur lalu lintas data. Semua simpul mempunyai tingkatan yang sama. Data yang dikirim akan berjalan melewati beberapa simpul sehingga sampai pada simpul yang dituju. Dalam menyampaikan data, jaringan bisa bergerak dalam satu ataupun dua arah. Kelebihannya adalah hemat kabel, dapat melayani lalu lintas yang padat. Kekurangannya adalah pengembangan jaringan lebih kaku, kerusakan pada media pengiriman dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan lambat karena menunggu token. Topologi star, dalam konfigurasi bintang, beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan ke dalam satu pusat komputer. Kontrol yang ada akan dipusatkan pada satu titik, seperti misalnya mengatur beban kerja serta pengaturan sumber daya yang ada. Semua link harus berhubungan dengan pusat apabila ingin menyalurkan data ke simpul lainnya yang dituju. Dalam hal ini, bila pusat mengalami gangguan, maka semua terminal juga akan terganggu. Kelebihannya adalah fleksibel, penambahan pengurangan tidak mengganggu terminal lain, kontrol terpusat. Kekurangannya adalah boros kabel, kontrol terpusat atau hub menjadi elemen kritis. Topologi tree, pada jaringan pohon, terdapat beberapa tingkatan simpul atau node, pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya, dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu melalui simpul pusat terlebih dahulu. Kelebihannya adalah mudah melakukan kontrol, deteksi kesalahan mudah dilakukan, perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Kekurangannya adalah, jika simpul yang lebih tinggi rusak maka simpul yang lebih rendah akan terganggu, menggunakan banyak kabel, cara kerja lambat, sering terjadi tabrakan data. Topologi mesh adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus dan dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Kelebihannya adalah keamanan yang dapat dikatakan baik, besar bandwidth yang cukup lebar, tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data,
pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Kekurangannya adalah biaya pemasangan yang besar, biaya yang cukup mahal karena harus menggunakan banyak kabel dan port, instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. Media transmisi data. Wired atau berkabel, jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain menggunakan penghubung berupa kabel jaringan. Kelebihannya adalah, koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal, koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel, keamanan dan bandwidth yang tinggi. Harganya relatif murah. Kekurangannya adalah, tidak aman digunakan untuk perangkat mobile, jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik, kabel mudah rusak. Wireless atau nirkabel, media transmisi yang tidak memerlukan kabel untuk sistem pengaturannya atau menggunakan gelombang elektromagnetik. Kelebihannya adalah, banyak perangkat yang dapat dihubungkan dalam satu jaringan, jangkauan lebih luas, lebih mudah, dan fleksibel untuk digunakan, tidak ada batasan port, dapat memindahkan data dengan cepat. Kekurangannya adalah, kecepatan transmisi data akan berkurang, biaya yang lumayan mahal, kekuatan sinyal transmisi data bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca.